Apakah itu Zhang Haoxuan atau Siru? Karena mereka dekat, mereka dapat merasakan perubahan di tubuh Dubai, dan mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Perubahan ini sangat kuat. Perasaan aneh ini, hanya basis kultivasi tingkat kelima, sebenarnya membuat kedua pembangkit tenaga listrik memiliki perasaan kekosongan dan keluasan. Ini adalah darah kuat dari klan Tianhu, tiga makhluk kuat teratas di seluruh dunia peri. Tang San juga tidak menganggur, dia duduk dengan lutut disilangkan, diam-diam merasakan energi transformasi rubah surgawi keluar dari tubuh Dubai di udara, memasukkannya ke dalam tubuhnya, diam-diam menaikkan level konsonan mata surgawinya. Bagaimanapun, jika energi yang keluar ini tidak diserap, itu adalah pemborosan, dan menghirupnya ke dalam tubuh tidak akan mempengaruhi terobosan Dubai. Waktu berlalu menit demi menit, Zhang Haoxuan pergi dari depan Dubai 2 jam kemudian, situasi Dubai benar-benar stabil, dan hanya masalah waktu sebelum dia membuat terobosan. Setelah 2 jam, Siru juga berhenti menjaga. Laut spiritual Dubai telah sepenuhnya berubah menjadi laut putih, dan garis keturunan spiritual dan kekuatan spiritual di laut spiritual telah sepenuhnya dikomunikasikan. Setelah jembatan didirikan, keduanya berubah dan menyatu satu sama lain dan berkembang. Siru mendatangi Zhang Haoxuan dan berbisik, apakah ini akan berhasil menerobos? Transformasi Tianhu tingkat kelima luar biasa. Zhang Haoxuan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, tidak buruk. Kami punya satu harapan lagi. Siru berkata, ketika dia menerobos, haruskah dia melaporkannya? Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, itu wajar. Mari kita tunggu dan lihat. Kamu istirahat dulu, dan kembali padaku di malam hari. Kami akan bergiliran menjaga. Petik 2. Siru melirik Tang San yang duduk di sebelahnya. Tang San juga tampaknya telah memasuki keadaan meditasi, duduk di sana tanpa bergerak. Tidak suruh dia pergi. Petik 2. Biarkan dia di sini, kata Zhang Haoxuan tanpa ragu-ragu. Mata Siru berkedip, dan dia bertanya, Zhang Tua, apakah kamu memperhatikan? Sejak Tang San datang ke sini, akademi kami telah mengalami banyak perubahan, dan sebagian besar perubahan ini terkait dengannya. Dia mengingatkanku bahwa aku melakukan kesalahan untuk wali Dubai. Aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan anak ini. Zhang Haoxuan meliriknya dan berkata, kamu cemburu karena aku memiliki murid yang begitu baik, kan? Jangan pernah memikirkannya, tidak mungkin bagiku untuk memberikannya kepadamu. Petik 2. Siapa peduli? Aku pergi, kata Siru dengan marah, membuka pintu dan pergi. Keluar dari pintu, berdiri di luar menghirup udara segar, sedikit keraguan muncul di mata Siru, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Mungkin, semua ini awalnya diatur oleh organisasi, bahkan jika Tang San memiliki rahasia, Zhang Haoxuan seharusnya mengetahuinya, tetapi dia tidak memberi tahu mereka. Tanpa terlihat, Lao Zhang kembali disalahkan. Terobosan Dubai ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Zhang Haoxuan dan Siru bergantian melindunginya. Dan Tang San juga telah berkultivasi di dalam ruangan, diam-diam menyerap aura darah yang keluar darinya. Sampai pagi hari keempat, Dubai yang duduk bersila, seluruh tubuhnya benar-benar terbenam dalam cahaya putih, dan cahaya putih mengelilingi tubuhnya, membentuk kepompong cahaya besar. Di atas tubuhnya, ekor kedua rubah putih tumbuh sepenuhnya, berayun lembut bersama dengan ekor pertama. Dubai menghela nafas, dan cahaya di sekitar kepompong cahaya tiba-tiba menyatu ke dalam. Tang San, yang sedang bermeditasi, membuka matanya dalam sekejap dan melihat ke arah kepompong cahaya. Dia bisa merasakan semua ki dan darah Dubai yang keluar tiba-tiba ditarik. Sosok dalam kepompong cahaya juga menjadi jelas. Dubai telah berubah, rambutnya sedikit berkedip dengan cahaya perak pucat, tubuhnya jelas menjadi lebih ramping, dan penampilannya menjadi lebih halus dan tampan, dan dia memiliki perasaan berubah menjadi seorang pemuda. Matanya menjadi sangat jernih, dengan cahaya perak samar berkedip di dalamnya, dan seluruh orang itu sedikit lebih berdebu. Dia menunjukkan ekspresi keraguan, dan tanpa sadar menatap Tang San tidak jauh. Saat dia melihat Tang San, perasaan pertamanya adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan yang datang dari kedalaman darahnya, seolah-olah itu adalah kedekatan yang tidak dapat digantikan oleh keberadaan apapun di dunia ini. Tampaknya Tang San adalah yang paling dipercayainya. Ini disebabkan oleh evolusi garis keturunan. Secara umum, ketika klan Tianhu menerobos, orang-orang yang membantunya menerobos akan menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Garis keturunan keduanya telah terhubung dalam prosesnya, dari menerobos koneksi ini dihasilkan oleh transportasi udara sebagai jembatan. Tang San juga bisa merasakan perubahan di Dubai, dan secara tak kasat mata dia juga merasa lebih dekat dengan Dubai. Dalam hatinya, Dubai menjadi orang yang benar-benar bisa diandalkan. Transformasi Dewa Iblis benar-benar ajaib. Semakin kuat transformasi Dewa Iblis semakin ajaib. Dari semua garis keturunan yang dapat melahirkan Kaisar Iblis besar, tidak ada yang sederhana. Transformasi rubah surgawi urutan kelima ini sudah sangat ajaib, dari sudut pandang sihir saja, Tang San merasa itu bahkan lebih baik daripada transformasi merak. Tentu saja, mungkin juga Mei Gongzi belum sepenuhnya memahami makna mendalam dari transformasi merak, dan ada beberapa makna mendalam inti dari transformasi merak yang tidak dia ketahui. Sudah selesai. Aku sudah mencapai tingkat kelima.
Dubai menunjuk hidungnya, wajahnya penuh keterkejutan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia mengangguk ringan padanya, "Selamat, kakak senior Dubai." Petik 2. Kau membantuku, kan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru wali kota dan guru Siru yang telah melindungi Dharma untukmu. Hanya dengan berkultivasi kamu bisa berhasil menerobos." Petik 2. Begitukah? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku hanya merasa kamu yang melakukannya. Terobosan ini berbeda. Sepertinya seluruh dunia telah berubah. Tang San tersenyum dan berkata, "Karena itu berbeda, maka kamu harus lebih banyak mengalami perubahan di dunia ini." Petik 2. Dubai berdiri, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi cerah. Terobosan? Aku menerobos. Peringkat 5, hebat. Semuanya berbeda. Tang San berkata, "Jangan terburu-buru untuk bahagia dulu, kamu perlu memahami perubahan transformasi rubah surgawi setelah peringkat kelima. Lihat area apa yang telah ditingkatkan, dan memiliki pemahaman yang baik. Aku juga merasa bahwa terobosanmu kali ini luar biasa. Ini tidak sama dengan sebelumnya. Mungkin, pengalaman yang mendalam akan memungkinkanmu menemukan kunci untuk terus menerobos." "Yah, aku mengerti. Aku kelaparan, aku hanya ingin makan sekarang, aku pikir aku bisa makan sapi." Dubai menjadi semarak lagi. Zhang Haoxuan telah menonton, mendengar kata-katanya dan berkata, "Ayo pergi makan malam dulu. Juga, tolong perhatikan, jangan katakan apapun tentang terobosan, rahasiakan dulu." Petik 2. Tang San melihat perubahan di tubuh Dubai, dan tersenyum pahit, "Guru, tidak mudah baginya untuk menyimpan rahasia. Belum lagi kepribadian Dubai yang ramah, perubahan penampilan saja membuat sulit untuk menyembunyikan sesuatu." Melalui perubahan Dubai, Tang San terkejut menyadari bahwa kekuatan garis keturunan dari transformasi Dewa Iblis tampaknya mampu mengubah penampilannya sampai batas tertentu. Semakin kuat garis keturunannya, semakin besar perubahan penampilannya. Ini mungkin ada hubungannya dengan monster kuat yang mendekati manusia. Memikirkan Mei Gongxi, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh. Ketika dia pertama kali melihat Mei Gongxi, kesan pertama adalah bahwa dia telah berubah dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, penampilan dan temperamennya agak berbeda, tetapi garis besarnya agak mirip. Tapi baru-baru ini, dia menjadi lebih dan lebih seperti dia yang dulu. Ini harusnya terkait dengan promosinya ke peringkat ke-7. Jadi, jika dia menerobos ke peringkat dewa, apakah dia akan menjadi persis sama dengan kehidupan sebelumnya? Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan perasaan panas. Dalam hal ini, dia harus dapat kembali ke keadaan semula setelah kultivasi ulang. Sama seperti ketika semangat bela diri dari kehidupan sebelumnya dibangkitkan untuk kedua kalinya, itu berubah, bagaimanapun juga, dirinya di kehidupan sebelumnya cukup tampan. Zhang Haoxuan memandang Dubai dan berkata, "Itu benar, karena tidak mudah disembunyikan, mari kita berhenti. Aku akan membawakan makanan untukmu secara langsung." Petik 2. Dubai yang sebelumnya gembira, sekarang seolah lehernya tercekat. "Tidak, wali kota tolong lepaskan aku. Tidak bisa keluar adalah rasa sakit yang tak tertahankan." Zhang Haoxuan berkata dengan marah, "Setidaknya hentikan kakimu sampai kamu tidak bersinar. Aku akan istirahat, Tang San, awasi dia. Jangan pergi bekerja di Kericolege beberapa hari ini, awasi saja dia." Setelah berbicara, wali kota berbalik dan pergi. Dubai dengan sedih menatap Tang San merentangkan tangannya dan berkata, "Ini adalah perintah guru, aku tidak bisa melanggarnya. Selain itu, kamu benar-benar perlu waktu untuk membiasakan diri dengan transformasi rubah surgawi setelah menerobos ke tingkat kelima." Dubai menundukkan kepalanya sedikit sedih, melihat kulitnya yang bercahaya samar, dia tidak begitu bersemangat untuk sementara waktu. "Bagaimana rasanya? Apakah ada yang berbeda dari sebelumnya?" Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akan melahap kekuatan darah Dubai untuk membantu dirinya meningkat sekarang, jadi dia harus menunggu basis budidaya urutan kelima Dubai stabil. Sepertinya seluruh orang berbeda. Dubai menatapnya, "Aku sendiri tidak tahu apa yang berbeda, tetapi rasanya berbeda." Tang San mengangguk dan berkata, penampilannya telah tumbuh sedikit, kidan darahnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan mentalnya kuat. "Aku pikir kekuatan mentalmu sudah dapat dibandingkan dengan puncak peringkat ke-7. Terobosan ini hampir akan membuat semangatmu lebih kuat." Kekuatan meningkat satu tingkat. Kekuatan mental Tang San kuat, dan dia merasakan seluruh proses terobosan Dubai. Sekarang Tang San bahkan lebih menyadari kondisi fisik Dubai daripada Dubai sendiri. Tang San berkata, "Dalam proses terobosanmu, garis keturunan tampaknya berubah secara kualitatif. Kekuatan spiritual terus-menerus muncul dari garis keturunan, bertentangan dengan kekuatan spiritual laut spiritualmu, dan kemudian secara bertahap bergabung, keduanya saling melengkapi, dan akhirnya bergabung menjadi satu. Kamu telah menyelesaikan terobosan. Dalam proses terobosan ini, garis keturunan rubah surgawimu tampaknya telah mengalami beberapa perubahan luar biasa, dan itu telah disempurnakan. Seolah-olah semua garis keturunan telah disempurnakan oleh lautan roh, dan tubuhmu adalah panci peleburan, kehalusan. Tidak berlebihan untuk dilahirkan kembali. Itu benar-benar layak menjadi garis keturunan teratas."
Aku tidak berpikir kecepatan kultivasimu akan lambat sampai setidaknya urutan ketujuh. Hahaha, bagus, aku juga memiliki kemungkinan untuk menembus urutan ketujuh. Dubai menjadi heboh lagi. Tang San berkata, jangan terlalu senang dulu. Terobosan urutan kelima adalah perubahan kualitatif untukmu, tetapi selama proses terobosanmu, bayangan rubah langit muncul di atas kepalamu. Apakah kamu tahu? Petik 2. Aku tidak tahu. Dubai menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar dalam keadaan kebingungan pada saat itu. Tang San berkata, rubah surgawi memiliki 9 ekor. Selama proses terobosan, kamu berubah dari 1 ekor menjadi 2. Artinya, kamu juga bisa disebut rubah surgawi berekor 2 sekarang. Dapat dilihat dari ini bahwa setiap kali kamu naik 1 tingkat di masa depan, kamu harus ada ekor tambahan, sampai 9 ekor dari urutan ke-12. Petik 2. Aku punya alasan untuk curiga bahwa selama proses terobosan transformasi rubah surgawimu, langkah keempat ke depan adalah pertanda. Mulai dari terobosan urutan kelima, itu benar-benar berada di jalur peningkatan yang benar, jadi itu akan sangat sulit untuk ditembus. Mulai dari peringkat kelima, setiap terobosan akan menjadi perubahan kualitatif, daripada perubahan kualitatif setelah mencapai peringkat ketujuh seperti garis keturunan normal. Petik 2. Begitukah? Dubai menatap kosong ke arah Tang San, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Tang San masuk akal. Analisis Tang San adalah semua pengalamannya sebagai manusia dalam kehidupan ketiganya, dan bahkan orang kuat seperti Zhang Haoxuan dan Siru tidak akan menganalisisnya lebih jelas daripada dia. Lalu apa yang harus ku lakukan? Tanya Dubai. Tang San berkata, teruslah bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan spiritual, dan kemudian gunakan transformasi Tianhu lebih banyak untuk membuat darahmu sendiri dan kekuatan spiritual terintegrasi dengan lebih baik, dan kemudian gunakan kekuatan spiritual untuk mendorong evolusi darah Tianhu ke tingkat yang lebih tinggi. Menunggumu kekuatan spiritual dinaikkan ke puncak tingkat 8 atau bahkan tingkat ke-9, dan perubahan Tianhu harus dapat mencapai tingkat ke-6. Adapun yang terakhir, tunggu sampai kamu tingkat ke-6. Oke. Dubai mengangguk lagi dan lagi. Tang San berkata kepada Dubai, kamu dapat mencoba mengarahkan mata rubah langit sekarang untuk melihat perbedaannya dari sebelumnya. Petik 2. Oke. Dubai mendapatkan kembali energinya, mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, cahaya putih melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia memusatkan pikirannya dan merangsang nafas darah, dan tiba-tiba, cahaya putih yang melonjak di tubuhnya semua bergerak ke atas kepalanya, dan bayangan rubah muncul kembali, tetapi tidak ada 9 ekor, hanya 2 ekor yang jelas. Mata biru-biru Tianhu menyapu, melihat ke arah Tang San. Tang San tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi transparan dalam sekejap, perasaan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Pada saat ini, Dubai tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah, dan rubah di atas kepala Dubai juga menghilang. Tang San terkejut, buru-buru bergegas ke sisinya dan bertanya, ada apa? Petik 2. Dubai menutupi matanya dengan tangannya dan berguling-guling di lantai kesakitan. Tang San buru-buru menarik tangannya, melihat dengan hati-hati, matanya merah, dan banyak air mata mengalir, jelas menderita sakit parah. Energi Suantian yang lembut disuntikkan ke tubuh Dubai, dan di bawah kenyamanan konstan Tang San, rasa sakit Dubai berkurang, tetapi matanya masih merah dan bengkak, dan dia tidak berani membukanya. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini efek samping dari casting mata rubah? Tang San, kamu, ada apa? Kakak senior Dubai. Tang San bertanya dengan curiga. Kau membutakan mata rubahku. Suara Dubai sedikit bergetar. Tang San terkejut dan bertanya, apa yang kamu lihat? Dubai tanpa sadar berkata, emas tanpa batas, emas yang menembus langit dan bumi. Itulah kamu yang emas. Mata Tang San berkilat, kamu melihat aku yang emas. Suasana hati Dubai berangsur-angsur stabil, dan dia mengangguk, kamu emas, kamu bisa mencapai langit dan bumi. Aku hanya meliriknya, dan aku tidak tahan. Mataku sangat sakit, sangat menyakitkan. Apa yang dilihat Dubai adalah kehidupan masa lalunya. Tidak benar. Mata rubah adalah mata keberuntungan, apa yang dilihat Dubai seharusnya menjadi keberuntungan Raja Dewa di kehidupan sebelumnya. Artinya, keberuntungan dari kehidupan sebelumnya melebihi intensitas yang bisa dirasakan Dubai, jadi inilah masalahnya. Mata rubah urutan kelima memiliki kemampuan untuk melihat nasib orang lain. Di masa lalu, mata rubahnya juga bisa digunakan, tapi dia tidak bisa melihat sejelas Dubai. Kakak senior Dubai, tenang dulu, gunakan kekuatan mentalmu untuk menenangkan rasa sakit di matamu, dan gunakan mata setan ungu yang aku ajarkan padamu untuk berlatih. Tang San membantunya duduk. Dada Dubai sedikit naik, dan napasnya sedikit pendek. Dia tidak berbicara lagi, tetapi mengangkat tangannya dan melambai. Tang San buru-buru memegang tangannya. Tang San, apakah aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat? Dubai bertanya dengan suara rendah. Tang San berkata, tidak. Apa yang kamu lihat seharusnya keberuntungan. Mungkin, keberuntunganku terlalu kuat, dan mata rubahmu tidak tahan, jadi ini terjadi. Ketika kamu pulih, kamu dapat belajar dari teman sekelas lainnya, keberuntungan dimulai, coba periksa. Dubai terdiam lagi, dan berkata, tapi, mengapa keberuntunganmu begitu sombong? Ini mengerikan,
Tahu, warna emas yang menembus langit dan bumi seolah menerangi seluruh dunia. Tang San tersenyum pahit, kamu memiliki mata rubah. Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana aku bisa tahu? Namun, kamu sebaiknya tidak memberitahu orang lain tentang ini. Aku tidak ingin diperlakukan sebagai produk uji. Tidak, aku akan merahasiakannya. Aku tidak tahu mengapa, setelah terobosan ini, aku merasa bahwa kamu sangat penting, orang yang paling penting bagiku. Dubai meraih tangan Tang San, terutama, sangat penting. Petik 2. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia ingin menarik tangannya, tetapi dia memegangnya lebih erat. Seberapa penting? Dubai? Aku tidak tahu, itu hanya perasaan. Kamu tahu, pemilik transformasi Tianhu memiliki perasaan yang sangat tajam. Aku hanya merasa bahwa kamu sangat penting bagiku, orang yang paling dekat denganku, dan siapapun dapat menjadi dekat. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, dan aku juga percaya bahwa kamu akan baik padaku. Jika kata-kata ini sama untuk Mei Gongxi, Tang San diam-diam memfitnah dan akhirnya menarik tangannya. Hei, jangan lari. Aku tidak bisa melihat, kamu harus menjaga orang buta. Dubai melambai dan mencakar. Tang San bersembunyi di samping dan berkata dengan marah, kamu pertama-tama berkultivasi dengan baik, dan pulihkan matamu. Petik 2. Oke, aku akan mendengarkanmu. Dubai sedang duduk berputar-putar, dan seperti yang dikatakan Tang San, dia menjalankan mata setan ungu untuk memulihkan matanya. Butuh 1 jam penuh sebelum dia pulih, matanya masih sedikit merah dan bengkak, tetapi dia akhirnya bisa melihat. Dia membuka matanya dan melihat kalimat pertama Tang San, Xiao Tang, senang bertemu denganmu. Dengan pengekangan Tang San, dia tidak bisa menahannya. Gulungan, hei, aku tidak bermaksud apa-apa. Kakak, kita adalah saudara. Dubai menggaruk kepalanya, kamu masih sangat muda, dan pikiranmu cukup rumit. Petik 2. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tidak sakit lagi. Jangan melihat membabi buta di masa depan. Kemampuan pertama mata Tianhu tingkat kelima adalah mengamati keberuntungan. Apakah menurutmu itu berbeda dari pengamatan keberuntungan sebelumnya? Dubai berpikir sejenak, dan berkata, keberuntungan yang bisa aku lihat di masa lalu hanyalah keberuntungan waktu, tapi sekarang aku bisa melihat keberuntungan masa depan. Artinya, keberuntungan keseluruhan masa depan seseorang. Wow, jadi, keberuntunganmu di masa depan itu seperti matahari. Itu terlalu kuat. Meskipun aku belum pernah melihat orang lain, aku bisa yakin bahwa kamu pasti yang terkuat, dan aku hampir membutakan mataku. Petik 2. Tang San berkata, gunakan kemampuan ini sesedikit mungkin. Mengetahui keberuntungan masa depan orang lain bukanlah hal yang baik, itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan orang lain. Masih boleh menggunakannya untuk mengamati musuh. Jika bertemu seseorang dengan keberuntungan besar, serangan balasan akan datang untukmu. Ini menakutkan. Apalagi, hal-hal seperti keberuntungan tidak statis, keberuntungan masa depan yang kamu lihat hanyalah keberuntungan umum di masa depan, dan mungkin tidak mustahil untuk berubah. Petik 2. Yah, kamu tahu banyak. Xiao Tang, kamu sangat baik, kamu banyak mengajariku. Dubai berkedip. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak berbicara kepadaku dengan nada ini, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Tingkat kelima harus memiliki lebih dari kemampuan ini, dalam hal meningkatkan keberuntungan. Dubai berkata dengan sedih, kalau begitu kamu harus membiarkanku mencobanya perlahan. Kamu tidak bisa mengetahui ini sekaligus, dan tidak ada yang mengajariku. Jangan coba-coba, pulihkan saja lebih banyak. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Petik 2. Xiao Tang, kamu sangat baik. Tang San mencibir dalam hatinya, berbalik dan pergi. Tang San mengerti bahwa perubahan sikap Dubai terhadapnya lebih disebabkan oleh perasaan mata Tianhu, keintiman alami darah Tianhu, atas bantuannya kepadanya sebelumnya. Dalam 3 hari berikutnya, cahaya putih di tubuh Dubai akhirnya berangsur-angsur mereda dan kembali normal. Dalam 3 hari, ia juga mulai terus mencoba menggunakan mata rubah, dan secara bertahap menemukan efek magis mata rubah tingkat kelima. Salah satu perubahan terbesar adalah dia mampu sedikit mengganggu nasib langit dan bumi. Dengan menggunakan mata rubah, dia bisa membuat benda-benda di dalam area seluas 10 meter persegi menjadi sangat beruntung. Setelah dilemparkan, itu bisa bertahan selama 24 jam. Rentang ini juga dapat ditingkatkan, tetapi semakin besar rentangnya, semakin buruk efeknya. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika melebihi 100 meter persegi, tidak akan ada efeknya. Kemampuan ini sangat berguna, itu hanyalah kemampuan tambahan yang tak terkalahkan. Bayangkan saja, jika seseorang berkultivasi dalam lingkup mata rubah, menjadi sangat beruntung selama berkultivasi, dan tiba-tiba memiliki wawasan baru, maka itu akan sangat membantu. Namun, kemampuan ini hanya dapat digunakan sekali sehari, artinya, tidak mungkin membuat beberapa tempat lebih beruntung pada saat yang bersamaan. Jika itu bertindak pada individu, perubahannya tidak terlalu besar dibandingkan sebelumnya, dan itu hanya dapat meningkatkan keberuntungan sampai batas tertentu. Ada juga perubahan di Dubai sendiri, ia memiliki kemampuan yang disebut Tang San sebagai berkah takdir.
Keberuntungan yang melekat pada rubah langit berekor 2 dapat melindunginya dan membuatnya selalu disukai oleh takdir. Meskipun bukan jenis nasib yang bisa membalikkan segalanya, tapi sekarang dia setara dengan mengerahkan keberuntungan pada dirinya sendiri sepanjang waktu. Dengan kata lain, rubah berekor 2 memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sampai batas tertentu. Ditambah dengan kemampuan sebelumnya untuk belajar tentang keberuntungan di masa depan, mata rubah urutan kelima dapat dikatakan sebagai perubahan besar, peningkatan eksplosif yang lengkap. Bisa dibayangkan bahwa pada level ke-6, kemampuan untuk meningkatkan keberuntungan harus menjadi lebih kuat, dan cakupan pengaruhnya akan lebih besar. Seperti yang diharapkan dari 3 transformasi iblis paling menakutkan di benua peri. Ini benar-benar terlalu kuat. Segera, Tang San penuh antisipasi agar mata badaknya yang teliti ditingkatkan ke peringkat ke-5. Jika kemampuan ini bekerja padanya, efeknya secara alami akan lebih baik, Ling Qi Tianyan pasti lebih baik daripada mata Tianhu murni. 3 hari kemudian, Dubai akhirnya diangkat oleh wali kota, dan Tang San dapat kembali ke Kericol Lege untuk menjadi penyapu Xiao Tangnya. Tang San tidak khawatir bahwa Mei Gongzi akan bertindak dalam beberapa hari terakhir. Dia baru saja membunuh Raja Serigala Angin, jadi dia harus beristirahat dan menyesuaikan diri untuk sementara waktu. Baru-baru ini, kota Keri telah dikontrol secara ketat. Pejabat sedang dalam pencarian besar-besaran untuk menemukan pembunuh yang membunuh Raja Serigala Angin dan Raja Iblis Beruang King Kong. Pagi-pagi sekali, Tang San menyapa Mao Lao terlebih dahulu, lalu membawa sapunya ke alun-alun di depan gedung pengajaran utama dan mulai membersihkan. Tingkat kelima Dubai pada dasarnya telah stabil dalam beberapa hari terakhir, dan Tang San akan mulai menyerap kekuatan garis keturunan Dubai dalam beberapa hari untuk meningkatkan mata rubahnya. Sekarang, Tang San meminta Dubai untuk menggunakan mata rubah setiap hari untuk meningkatkan keberuntungannya, dan tujuannya adalah kamar Wu Bingji. Kemudian biarkan Cheng Zicheng dan Guli pergi ke kamar Wu Bingji setiap malam untuk berlatih dan berbagi keberuntungan mereka. Tang San juga mencobanya sendiri, berkultivasi di tanah yang diselimuti keberuntungan Qi. Manfaatnya jelas baginya, kultivasinya lebih lancar, dan efek koordinasi berbagai garis keturunan juga lebih baik. Tidak heran klan Tianhu memiliki status yang tinggi di antara klan monster. Budidaya pengadilan leluhur di bawah selubung keberuntungan pembangkit tenaga listrik klan Tianhu tidak diragukan lagi merupakan pengganda. Ini bukan lagi bantuan sederhana, itu hanya melawan langit kehadiran. Namun, Tang San samar-samar merasa bahwa kemampuan menantang langit ini harus memiliki efek samping tertentu. Semuanya memiliki 2 sisi, dan klan rubah surgawi memanipulasi keberuntungan mereka seperti ini. Aku tidak tahu apakah akan ada serangan balik. Di mana, jika ada, reaksi baliknya. Tidak ada berita tentang ini di seluruh organisasi penebusan. Itu harus menjadi rahasia inti klan Tianhu. Di masa depan, kita masih perlu mencari kesempatan untuk mencari tahu. Namun, karena klan Tianhu dapat berkultivasi ke tingkat dewa, bahkan jika ada serangan balik yang kuat, itu harus menjadi masalah di atas tingkat dewa. Tang San menyapu tanah sambil merenungkan mata rubah. Tiba-tiba, perasaan yang akrab datang, dan aroma samar melayang di udara. Apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Sebuah suara dingin terdengar. Tang San berbalik dan melihat Mei Gongzi berdiri di depannya dengan indah. Sister Mei. Melihatnya, Tang San tidak bisa mengendalikan kegembiraan batinnya sama sekali. Mei Gongzi melihat ekspresi terkejut di wajahnya, dan nada bertanya aslinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Aku bertanya padamu. Oh, ada seorang senior yang berlatih retret akhir-akhir ini, dan aku melindunginya, kata Tang San. Apakah kamu meminta padaku untuk cuti? Jika kamu tidak berbicara, kamu akan menghilang. Mei Gongzi meletakkan tangannya di pinggulnya dengan sedikit kemarahan centil. Mei Gongzi jarang menunjukkan penampilan halus seperti gadis kecil di hari kerja, dan Tang San tiba-tiba tampak sedikit bingung. Mei Gongzi juga tampaknya merasa bahwa sikapnya agak salah, dan buru-buru meletakkan tangannya, dengan sedikit rasa malu di wajahnya yang cantik. Tang San tidak membela diri, menurunkan alisnya dan berkata dengan senang, Saudari Mei, aku salah. Lupakan saja kali ini. Jika kamu tidak datang bekerja di masa depan, kamu harus memberitahuku. Apakah kamu mendengarku? Oke. Tang San menjawab berturut-turut. Aku pergi. Mei Gongzi memelototinya dan berbalik. Melihat punggungnya yang semakin jauh, sudut mulut Tang San berkedut ke atas. Apakah dia mengkhawatirkanku? Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri saat dia berjalan, ada apa denganku? Bagaimana aku setiap melihat orang ini, ada kecenderungan untuk kehilangan kendali atas emosiku. Petik 2. Dia tidak melihat Tang San selama beberapa hari, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, hatinya kosong. Hari ini, dia biasanya pergi ke alun-alun lagi, dan ketika dia melihatnya menyapu lantai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Kejutan di wajah Tang San ketika dia melihatnya barusan sangat membekas di benaknya, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa lebih gembira. Aku hanya ingin mengendalikannya. Nyata, hari ketika aku melihat Mei Gongzi adalah hari yang indah. Tang San hanya merasa bahwa sapu di tangannya sedikit lebih ringan, dan dia secara alami bahagia. Apakah dia mengkhawatirkanku? Meskipun dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya sekarang,
dia akan selalu membawa kedekatan dan keakraban dari kehidupan masa lalunya. Jika tidak, Tang San tidak akan mengenalinya pada pandangan pertama ketika dia melihatnya untuk pertama kali. Tang San tidak memintanya untuk mengingat semua yang ada di kehidupan sebelumnya. Selama dia bisa jatuh cinta padanya di kehidupan ini dan kembali bersamanya, dia akan puas. Tentang semua jenis kehidupan masa lalu, dia bisa menunggu mereka bersama dan menceritakannya perlahan. Setelah seharian bekerja, suasana hati Tang San selalu tenang. Dia kembali ke Akademi Keselamatan dan segera mendapat kabar baik. Cheng Zicheng dan Guli sama-sama membuat terobosan. Aku tidak tahu apakah mereka dipengaruhi oleh keberuntungan yang diberikan oleh Dubai, tetapi mereka benar-benar menerobos ke urutan ke-6 pada hari yang sama, dan perubahan Jinpeng dan perubahan waktu berevolusi secara serempak. Meskipun Wu Bingji belum mencapai peringkat ke-8, dia telah berulang kali belajar tentang teknik senjata tersembunyi yang diajarkan oleh Tang San, dan kontrol elemennya terus meningkat, dan kekuatannya hampir menyusul gurunya. Kuncinya adalah Wu Bingji masih muda, dan kemungkinan besar dia akan mencapai level dewa di masa depan. Sungguh hari yang menyenangkan. Para mitra maju satu demi satu, dan jalan Tang San menuju peringkat ke-7 sudah dekat. Mungkin kematian Raja Serigala Angin berdampak besar pada kota Kerry. Untuk bulan berikutnya, Mei Gongzi tidak bertindak. Tang San juga tidak melihatnya muncul dengan teh susu. Selama sebulan terakhir, Tang San telah siap untuk terobosan dengan menghubungi mitranya setiap hari. Hanya ada satu pekerjaan persiapan terpenting yang tersisa untuk diselesaikan. Hanya dengan menyelesaikan pekerjaan ini dia dapat benar-benar memulai jalan kemajuan. Pagi-pagi sekali, Tang San datang ke Kerry Cholege. Dia mengambil sapu, tetapi alih-alih bergegas ke alun-alun untuk membersihkannya, dia berlari ke satu-satunya jalan menuju gedung pengajaran utama dan menunggu dalam diam. Setelah berada di Kerry Cholege begitu lama, Tang San tahu segalanya tentang tempat ini dengan sangat baik. Misalnya, jalan yang dia ikuti adalah satu-satunya jalan yang harus diambil Mei Gongzi ketika dia pergi ke sekolah. Para siswa dari klan monster melewati satu demi satu dan pergi ke gedung pengajaran utama untuk mengambil kelas. Tang San akhirnya menunggu orang yang ingin dia tunggu. Dari kejauhan, dia melihat Mei Gongzi mendekat sendirian. Mungkin karena pengaruh kejadian itu, Tang San sudah lama tidak melihat Mei Gongzi dan anggota tim kecantikan dan binatang buas. Dia sesekali melihat pudel emas, tetapi pudel emas tidak ada di sekitar Mei Gongzi, yang masih membuatnya puas. Tang San segera mengambil sapu, berpura-pura menyapu lantai, dan menyapa Mei Gongzi. Begitu Tang San muncul, Mei Gongzi melihatnya, dia tidak bisa tidak terlihat bingung, dia tahu di mana area kerja Tang San, tidak termasuk area ini. Tang San menyambutnya seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan ketika keduanya akan saling berpapasan, pergelangan tangannya menjentikan, dan sebuah bola kertas kecil terbang ke arah Mei Gongzi. Mei Gongzi tanpa sadar membuka tangannya untuk mengambilnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tang San sudah melewatinya. Mei Gongzi tertegun sejenak, tetapi dengan cepat menyingkirkan bola kertas itu dan terus berjalan menuju gedung pengajaran. Pagi ini adalah kelas teori. Berjalan ke dalam kelas, Mei Gongzi duduk di kursinya. Pada saat ini, siswa dari klan monster hampir tiba, tetapi karena kelas belum dimulai, kelas tampak sedikit bising. Mei Gongzi melirik teman-teman sekelas di sekitarnya dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, lalu dia mengeluarkan bola kertas di telapak tangannya dan membukanya dengan tenang. Ada garis di bola kertas, sampai jumpa malam ini, di luar sekolah, di tempat lama. Tempat lama, restoran kecil. Mei Gongzi tertegun sejenak. Apa yang ingin dilakukan anak ini untuknya? Dia membalikkan tangannya, kekuatan ruang melonjak di telapak tangannya, mengubah catatan menjadi bubuk, dan dia juga mempersiapkan kelas. Hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, ketika Mei Gongzi berjalan keluar dari gedung pengajaran, dia tidak melihat sosok yang dikenalnya di alun-alun di depan gedung. Mei Gongzi kembali ke asrama dan berganti pakaian sebelum meninggalkan akademi dan menuju Kerry Plaza. Badai Raja Serigala Angin yang terbunuh akhirnya berakhir. Namun baru-baru ini, Kerry City melakukan berbagai razia, sistem registrasi identitas diterapkan untuk orang luar, dan sering ada inspeksi di jalanan. Seluruh kota tampak tegang. Mei Gongzi datang ke restoran kecil dan melihat Tang San duduk di pinggir jalan di samping restoran. Melihatnya, Tang San segera berdiri sambil tersenyum, dan berinisiatif untuk menyambutnya, Saudari Mei. Petik 2. Masuk dan bicarakan itu. Mei Gongzi memimpin ke dalam hotel. Tang San mengikuti di belakangnya. Mei Gongzi mengenakan pakaian dan celana polos, yang semuanya berwarna biru muda, tetapi mereka mencium bau debu di tubuhnya. Putra cantik itu membawanya ke atas, menutup pintu, dan mengaktifkan lingkaran kedap suara. Mengapa kamu mencariku? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Tang San berkata, Saudari Mei, aku memiliki pertanyaan tentang kultivasi dan ingin meminta saran darimu. Apakah ini masalah kultivasi? Ceritakan tentang itu, jawab Mei Gongzi. Tang San berkata, kamu juga tahu bahwa kekuatan spiritualku meningkat relatif cepat, karena sudah peringkat ke-9, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan. Aku telah bekerja keras pada kekuatan darah baru-baru ini. Aku dapat merasakan kekuatan darah berada di puncak peringkat ke-6, dan aku siap untuk menerobos ke peringkat ke-7, tetapi aku masih tidak dapat menemukan ambang batas untuk menerobos.
Wali kota sering absen dari akademi baru-baru ini, jadi aku ingin meminta Sister Mei untuk memberiku beberapa saran. Zhang Haoxuan telah absen baru-baru ini, dan lebih sering menjaga di kayu emas, dan dia terus memahami arai pengumpulan roh. Mei Gongzi berkata, peringkat ketujuh adalah ambang penting bagi sebagian besar pembudidaya, dan merupakan titik pemisah penting untuk membagi menengah dan lanjutan. Pangkat ketujuh dari garis keturunan yang berbeda juga berbeda. Untuk peringkat ketiga dan di bawah untuk pembudidaya, tingkat keempat dan tingkat ketujuh sangat penting. Untuk pembudidaya di tingkat yang lebih tinggi, setiap tingkat sebenarnya sangat penting. Transformasi Feng Humu adalah garis keturunan yang relatif umum, itu harus tingkat keempat, jika kamu berlatih dengan baik, tingkat garis keturunanmu mungkin dapat naik ke tingkat ketiga. Oleh karena itu, tingkat ketujuh sangat penting bagi kamu. Mampu menembus ke tingkat ketujuh berarti kamu akan terus menumpuk di masa depan, dan kamu memiliki kemungkinan untuk menerobos ke tingkat kesembilan. Tetapi banyak praktisi, terutama pembudidaya manusia kita, yang sering terjebak di urutan ketujuh. Di antara mereka, alasan yang paling penting adalah bahwa kekuatan darah tidak cukup kuat. Bagaimanapun, garis keturunan Dewa Iblis kita hanya mencakup setengah dari garis keturunan kita sendiri, dan hanya sedikit orang yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, potensi mereka sendiri. Tingkatkan ambang ketujuh ini, sambil mengumpulkan banyak uang, kamu juga harus menggunakan pencerahan dan darah mendidihmu. Yang terbaik adalah bergegas melewatinya dalam ledakan. Seberapa kuat tubuhmu? Bisakah kamu menahannya ledakan? Tang San berkata, aku tidak tahu. Aku telah berkultivasi dengan keras, jadi kekuatan fisikku seharusnya baik-baik saja. Atau, dapatkah kamu memeriksanya untukku? Mei Gongzi meliriknya dan melihat mata Tang San yang jernih, di matanya, sepertinya tidak ada pikiran jahat, dan itu sejernih kolam. Ya, berapa umurnya? 11 tahun. Beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Oke, kamu duduk di sini. Mei Gongzi menunjuk ke kursi di sampingnya. Tang San buru-buru berjalan ke arahnya, dan ketika dia mendekat, dia bisa mencium aroma samar dari tubuh Mei Gongzi, yang menyegarkan. Tang San duduk di depannya, pada saat ini, mereka berdua bisa dikatakan dekat, bernapas dengan baik. Berbalik dan membelakangiku. Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk kepalanya. Aduh, sakit. Tang San buru-buru berbalik. Setelah dia berbalik, Mei Gongzi diam-diam menjulurkan lidahnya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia baru saja memukulnya dan merasa sangat bahagia. Mengapa kamu hanya ingin menggertaknya? Tenang pikiranmu dan biarkan aku merasakan garis keturunanmu. Mei Gongzi menjadi tenang dan berkata kepada Tang San. Oke, Tang San duduk di kursi dan sedikit rileks. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan menekannya di punggungnya, perlahan mengumpulkan kekuatan darahnya sendiri, dan menusuk ke tubuh Tang San. Hanya ketika kekuatan garis keturunannya menembus ke dalam tubuh Tang San, dia segera merasakan fluktuasi energi yang lembut, damai dan stabil, tanpa akhir, tanpa menahan kekuatan garis keturunannya, dia melepaskan sepenuhnya dan membiarkannya menembus ke dalamnya. Inilah yang akan dia lakukan jika dia memiliki kepercayaan mutlak pada pihak lain, dan dia sama sekali tidak waspada terhadap dirinya sendiri. Penemuan ini membuat Mei Gongzi tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia segera merasa bahwa ki dan darah Tang San halus dan tubuhnya dalam kondisi sangat baik. Mei Gongzi terus menyelidiki ke dalam, tetapi terkejut menemukan bahwa dia tampaknya terpengaruh oleh energi lembut di tubuh Tang San, dan kekuatan garis keturunannya sendiri sebenarnya dikonsumsi sedikit lebih cepat. Dia tanpa sadar mengalirkan lebih banyak kekuatan garis keturunan ke dalamnya. Karena itu hanya penyelidikan, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan spasial untuk menghindari melukai tubuh Tang San. Saudari Mei, aku akan menjalankan energiku sesuai dengan metode kultivasiku, dapatkah kamu membantuku meninjaunya? Tang San tiba-tiba berkata. Oke, Mei Gongzi bingung, karena melalui penyelidikan dia menemukan bahwa energi dalam tubuh Tang San ini terus tumbuh. Bukan energi angin dan harimau, tetapi energi yang sangat damai yang tampaknya tidak memiliki atribut garis keturunan. Secara umum, transformasi dewa monster dari klan monster membangkitkan kekuatan darah, dan aura darah akan memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi energi Tang San tampaknya tidak memiliki karakteristik, itu adalah energi yang sangat mandiri, dia juga ingin tahu bagaimana caranya. Energi ini bekerja. Saat ini, dia mengendalikan kekuatan garis keturunannya sendiri dengan kekuatan mentalnya, dan perlahan-lahan bergerak bersama dengan energi ini di tubuh Tang San. Kekuatan garis keturunan transformasi Dewa Iblis berpusat pada jantung, dan energi besar dipompa melalui jantung sehingga menyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian menarik diri dari tubuh. Setiap kali seorang kultivator bertarung, detak jantungnya akan meningkat, sehingga meningkatkan kekuatan-kekuatan garis keturunan. Energi dalam tubuh ini tidak berjalan dengan jantung sebagai intinya, tetapi berjalan melalui meridian dalam tubuh dengan cara yang siklik selama proses berenang, tampaknya menyerap energi dari dunia luar untuk meningkatkan. Hanya saja sekarang meridiannya hampir penuh energi, yang memang merupakan level puncak tingkat 6. Berbicara secara logis, terobosannya seharusnya menjadi hal yang wajar, bukan? Energinya sedikit terkompresi, dan sangat kuat. Sebelum dia menyadarinya, kekuatan darah Mei Gongzi telah mengikuti energi di tubuh Tang San selama seminggu penuh. Merasa lemah,
dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya beberapa kali. Setelah mencapai peringkat ketujuh, kekuatan garis keturunannya pulih dengan sangat cepat, dan garis keturunan iblis merak tingkat atas memungkinkannya untuk menggambar elemen ruang angkasa untuk mengisi kembali dirinya sendiri setiap saat. Setelah selesai, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Sambil terus menjelajah, dia jatuh ke dalam perenungan. Jalur gerakan energi tubuh Tang San tidak mengetahui seberapa jauh lebih rumit daripada transformasi Dewa Iblis biasa, tampaknya menjadi metode kultivasi khusus. Mungkinkah Zhang Haoxuan mengajarinya? Namun, aku belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi semacam ini di organisasi. Tampaknya teknik kultivasi ini tidak murni untuk memobilisasi kekuatan darah, jadi apa energi ini dalam dirinya? Dia berpikir sejenak, menarik tangannya, dan tubuhnya bergetar. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya telah menghabiskan setengahnya, tetapi di wilayahnya, bahkan jika dia tidak berlatih, kekuatan garis keturunan akan menyerap elemen ruang di udara untuk pulih dengan sendirinya. Tang San, latihan apa yang kamu latih? Siapa yang mengajarimu? Mei Gongzi bertanya. Tang San berbalik dan berkata dengan polos, aku bahkan tidak tahu jenis latihan apa itu dicatat dalam buku yang aku ambil ketika aku masih kecil. Setelah aku belajar membaca, aku belajar metode di atas untuk berkultivasi sendiri. Itulah yang terjadi setelah itu. Apakah kamu berlatih latihan terlebih dahulu, dan kemudian transformasi Feng Hu terbangun? Mei Gongzi bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar. Teknikmu sangat aneh, dan energi yang kamu miliki sejak lahir juga aneh. Ketika kamu menggunakan Feng Hu Chang, apakah energi ini mendukungnya? Mei Gongzi terus bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, itu dia. Mei Gongzi sedikit mengernyit, dan berkata, dari perasaanku tentang tubuhmu, kondisi fisikmu saat ini sangat baik. Vitalitas dan darahnya kuat, dan meridiannya kuat. Di usiamu, ini bisa dianggap keajaiban. Ini dia seharusnya tidak menjadi masalah besar jika energi mendukungmu untuk menerobos ke peringkat ketujuh. Aku tidak berpikir kamu perlu khawatir, selama kamu terus berlatih, kamu secara alami akan menerobos ketika energi meluap. Tidak ada situasi di mana kamu tidak dapat menerobos. Kamu bukan hanya perubahan harimau angin, aku tidak menyangka. Apakah wali kota Zhang tahu latihan seperti ini yang kamu latih? Tang San berkata, dia tahu. Tapi aku tidak tahu mengapa, sepertinya orang lain tidak bisa mempraktikkan latihanku. Guru membiarkan orang mencobanya, tetapi tidak berhasil, jadi hanya aku yang bisa. Petik 2. Mei Gongzi berkata dengan terkejut, ini aneh. Jika kamu tidak keberatan, dapatkah kamu memberitahuku metode kultivasinya? Tentu saja, Tang San berkata tanpa ragu-ragu. Tang San memberitahu Mei Gongzi apa yang harus dilakukan. Jika kamu ingin berlatih Suantian Gong, persyaratan paling dasar adalah tidak ada transformasi iblis, dan hanya bisa menjadi manusia murni. Mei Gongzi telah berubah menjadi dua dewa iblis yang kuat, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk berhasil dalam kultivasi. Dia tidak membutuhkan rahasia apapun untuk Mei Gongzi. Segera, Tang San mulai memberitahu Mei Gongzi cara berkultivasi Suantian Gong, dan saat dia berbicara, dia diam-diam mengumpulkan bagian dari garis darah monster merak yang baru saja hilang dari Mei Gongzi di tubuhnya. Meskipun garis keturunan klan monster merak tidak setinggi klan Tianhu, itu adalah kekuatan garis keturunan teratas. Kekuatan keseluruhan tidak akan pernah lemah. Ingin menerobos ke peringkat ketujuh, ini adalah persiapan terakhir Tang San. Ganti transformasi Flash Leopard sebelumnya dengan transformasi merak tingkat ketujuh, sehingga menebus kurangnya tingkat transformasi rubah langit tidak cukup untuk puncak tingkat ke-6. Menerobos ke peringkat ketujuh, dengan garis keturunan teratas klan Tianhu sebagai panduan, itu jelas akan lebih membantunya. Namun, perubahan merak ini tidak dapat diungkapkan di depan Mei Gongzi untuk sementara waktu. Mei Gongzi mendengarkan dengan seksama penjelasan Tang San tentang metode kultivasi Suantian Gong. Dia memiliki ingatan yang kuat sejak dia masih kecil. Dengan deskripsi Tang San, dia dengan cepat memahami prinsipnya. Dia mencobanya, tetapi ternyata dia benar-benar tidak bisa menjalankan teknik ini.